harus lalui. Anda mau beli tiket harus rapid test, tak? Saudara berdoa supaya orang-orang yang makan uang itu orang mati. Jangan orang Kristen mati, orang-orang kafir itu dong mati. Itu orang kafir. Yang rapid test makan uang rapid test itu kafir. Pemerintahan antikristus. Segala sesuatu akan dibisnis. Hidupmu juga akan jadi bisnis. Ini pemerintahan, kita akan masuk ke sana. Firman ini akan digenapi, tidak tinggal saja. Firman ini akan digenapi. Segala sesuatu akan terjadi, kita akan menuju ke sana. Supaya akan terlihat mana orang fasik dan orang benar. Tuhan dia harus buat sesuatu terjadi. Ada peristiwa terjadi supaya keadilan Tuhan nyata. Masa orang benar harus menderita, orang fasik harus tumbuh subur? Tidak, saudara. Orang-orang pikir dengan pengetahuan dunia dia dapat hidup damai. Orang pikir dengan pengetahuan dunia, kemajuan, kecanggihan zaman ini akan membuat manusia hidup aman. Mereka akan hidup enak dengan kecanggihan. Mereka buat sesuatu supaya manusia aman, tidak kena penyakit, saudara. Saya mau katakan, saudara, kalau rumah sakit canggih, dokter canggih, tidak ada penyakit lagi, cukup sampai di HIV/AIDS. Kenapa rumah sakit canggih, dokter-dokter canggih tidak mampu mengatasi penyakit yang ada? Mengapa penyakit baru muncul lagi? Sebab apa, saudara? Manusia ingin melebihi dari Tuhan. Mazmur berkata, sia-sia para dokter, para orang-orang yang punya pengetahuan. Firman Tuhan berkata, Mazmur berkata, sia-sia manusia membangun kalau bukan Tuhan yang membangun. Biar lagi kau jaga Indonesia supaya tidak penyakit. Sampaikan di Facebook, Jokowi presiden hanya di dalam Yesus Indonesia terlepas dari penyakit. Amin, haleluya. Sia-sia manusia membangun kalau bukan Tuhan yang membangun. Sia-sia pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang mengawal. Tentara banyak, intel banyak, polisi banyak, supaya Papua hidup damai. Tidak ada, damai itu hanya didapat pada Yesus. Kota Biak damai ketika bupati takut akan Yesus, takut akan Tuhan. Kota Biak damai, derajat pemerintahan Kota Biak diangkat ketika bupati menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Sampaikan kaki tangan bupati. Kaki tangan bupati sampaikan. Amsal 14. Anda baca Amsal 14 32 tidak salah. Tapi pasalnya 14. Ketika kebenaran ditinggikan, maka dia akan mengangkat derajat sebuah bangsa. Dosa adalah noda bangsa. Saudara tahu tahun kemarin ada bupati yang mati di hotel di Jakarta sana dengan perempuan. Kabupatennya malu oleh karena pemimpin mati dengan seorang wanita di dalam hotel. Itu firman Amsal 14. Noda dosa adalah noda bangsa. Tetapi ketika kebenaran ditinggikan, dia akan mengangkat derajat sebuah bangsa. Kalau bupati meninggikan kebenaran, maka pemerintahan Papua, pemerintahan Kota Biak akan ditinggikan. Kemarin saya dengar di Facebook, berita di Facebook, di Jakarta kementerian kasih pengumuman, satu provinsi yang menjadi teladan, menjadi contoh yang salah tentang APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Papua salah satu provinsi yang salah menjadi contoh, bikin malu. Itu keluar di
disampaikan di kementerian. Salah satu provinsi yang salah tentang anggaran pendapatan belanja daerah, Provinsi Papua. Seperti itu. Oleh sebab itu saudara, pemerintahan harus ada kebenaran. Kebenaran harus ditinggikan baru dia mengangkat derajat sebuah bangsa. Saudara tahu, kalau saudara baca firman Tuhan, saudara tahu tentang Esther dan Mordekai. Esther dan Mordekai, bangsa Yahudi pada zaman pemerintahan Raja Ahasveros. Bangsa Yahudi mau dimusnahkan. Mordekai mau digantung di atas tiang. Iman mempertaruhkan sebuah iman, mempertaruhkan nyawa. Esther harus puasa 3 hari. Mordekai harus ada di istana raja. Apa yang terjadi? Keadaan yang sederhana, keadaan yang harus mati dikait, dipancung di atas kayu. Keadaan yang sederhana, Tuhan rubah karena sebuah kebenaran dan iman. Mordekai diangkat oleh Raja Ahasveros. Ketika hidupmu sederhana, tetapi engkau menghidupkan kebenaran, derajatmu akan diangkat. Anda akan Tuhan angkat. Ketika Tuhan angkat, tidak ada satu pun dapat menurunkan engkau. Seperti itu saudara. Supaya mau lihat kota biak maju Papua, Tuhan pakai. Saudara lihat KKR besar-besar di tanah Papua, orang luar Tuhan bawa. Saudara nonton di YouTube, daerah negeri sana, orang-orang kulit hitam, Tuhan pakai dahsyat di akhir zaman. Papua, engkau negeri akhir zaman, engkau kulit hitam akhir zaman. Dari ufuk timur kita berkata, dari timur akan terpancar cahaya yang satu ke barat. Iman ini harus digerakkan bagi Papua. Kalau kemarin KKR orang luar bisa bicara, saudara hari ini kasih tahu bupati, orang biak sudah bikin KKR, tak perlu bayar orang luar datang. Jangan bawa orang luar datang lagi. Waktu KKR di lapangan Cendrawasih, ada anak muda yang dipakai Tuhan namanya Yeske. Orang Batak tidak salah, orang Batak ya. Batak, orang Kalimantan. Gilbert Lumindong boleh datang. Mereka berteriak di panggung. Orang biak harus bangun. Orang biak harus ada api. Saya teriak di belakang panggung. Orang biak sudah ada api. Api sudah ada. Tuhan sedang simpan untuk akhir zaman. Tuhan promosi. Amin. Yesus juga disimpan. Waktu Yesus keluar, orang taruh dalam palang kain. Keledai muda harus bawa Yesus keluar. Orang biak Tuhan sedang simpan akhir zaman. Kasih tahu bupati, orang biak sudah buka KKR. Amin. Nabi yang benar, nabi yang tegur dosa. Nabi yang benar, nabi yang tegur dosa. Anda baca di Alkitab, ketika Raja Israel dan Raja Yehuda, Ahab Raja Israel, Yosafat Raja Yehuda, waktu mereka mau berperang, Yosafat tanya sama Raja Ahab, masih ada kan Nabi? Ahab berkata, ada Nabi Mika, tapi saya tidak suka dia. Kenapa? Ahab tidak suka Nabi Mika, karena Nabi Mika menubuatkan sesuatu yang benar dari Tuhan. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan tidak bicara kebenaran, dosa didinabobokan. Karena apa? Pendeta takut tidak ada amplop dari bupati. Gereja bukan bicara duit. Tuhan Yesus kaya, bukan gereja fisik yang harus mewah. Manusialah perabot yang harus mewah di hadapan Tuhan, bukan mewah jasmani. Dia perabot yang kaya di dalam rohani yang Tuhan pakai. Bukan masalah gereja fisik. Gereja bukan bicara duit. Yesus gembala mengembalakan domba. Bukan bicara duit, gereja bukan bicara duit. Itu urusan pemerintahan. Dan pemerintahan harus tahu mengembalikan perpuluhan. Gereja mengembalakan domba. Pendeta tidak bicara duit, pendeta mengembalakan domba. Saudara, orang
Orang suka ribut dalam gereja masalah duit. Bendahara sampai orang-orang sakit. Saya pernah berdoa orang bendahara di Jayapura. Bendahara di Jayapura suami istri, penganuan pembangunan, kanker payudara. Saya berdoa, banyak hamba Tuhan dia panggil berdoa. Tidak ada jalan keluar. Tuhan kasih jawaban. Mereka makan uang. Seperti itu saudara. Gereja hanya bisa bicara mengembalakan domba. Kalau lingkunganmu, majelismu, orang-orang masih tukang mabuk, dia harus dirubah oleh firman Tuhan yang tiap minggu Anda sampaikan. Amin. Oleh sebab itu kekristenan penuh kuasa. Alkitab itu bukan sejarah yang tentau, tapi kekristenan Alkitab firman Tuhan penuh kuasa. Anda bicara orang Gementar, Anda bisa buka apa yang tersimpan di orang itu. Karunia marifat. Seperti itu saudara. Jadi gereja, mengapa firman Tuhan berkata, aku utus engkau di tengah-tengah serigala. Tuhan mau serigala itu dijinakkan. Amin. Mengapa Tuhan bilang aku utus engkau bagaikan domba di tengah serigala? Ada orang mabuk di sekitarmu, ada orang selingkuh di sekitarmu, ada orang pemain judi di sekitarmu, ada orang iri hati di sekitarmu. Anda bagaikan domba, serigala-serigala itu akan dijinakkan, karena tidak ada yang mustahil bagi. Dulu saya khotbah masih pastor di sana. Saya minta maaf waktu saya khotbah 01, 02, 03. Bapak itu dia marah, dia tegur saya. Khotbah itu yang benar, bicara apa tadi? Kalau Bapak tersinggung, kalau Bapak tersinggung, Bapak bicara saya berarti Bapak orang. Akhirnya Bapak buka kedok sendiri. Iya kan? Bapak diam saja sebab tidak ketahuan, tapi Tuhan tahu. Mau sampai di mana? Iya kan? Mau sampai di mana? Tabur tuai. Kita menabur, kita akan menuai. Hari ini tidak kena anak-anak, akan kena impas dari perbuatan orang tua. Begitu pula kalau kita menyembah ilah lain. Tahu ilah lain? Kita punya Tuhan, tapi kadang-kala kita ke laut, kita baca mantra-mantra. Bahasa orang dia bilang bahasa Karwar, saya tidak tahu. Saya sudah sampai di Serui, jadi saya tahu. Daerah Ansus yang orang bilang Soanggi banyak, saya masih ada. Orang Biak juga ada satu kepercayaan yang harus ditinggalkan. Saya sudah bakar, saya orang Biak, jadi saya tahu saya harus bicara karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan bilang tegur apa yang salah. Yesaya 55, teriaklah kuat-kuat, jangan tahan-tahan, beritahukanlah pelanggaran umatku, dosa Yakub. Yesaya 55. Hari ini saya harus bicara, saudara. Anda biak, saya mau ribu dari Supiori. Saudara, waktu saya ada di Jayapura dan ada di Biak, saya berdoa orang sakit di rumah sakit Rich. Ibu itu orang Biak Barat, dia bilang, saya ada punya foto dalam Alkitab, tapi saya panggil dia, saya punya anak tidak sembuh. Saya mari saya lihat foto itu. Saya lihat begini manak makir, karena saya juga orang Biak, jadi saya tahu. Dulu saya punya bapak simpang foto manak makir, rumah berantakan, rumah tangga berantakan. Saya minta foto ibu mari tanda bakar. Dia bukan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib Yesus. Yesus itu bercahaya. Amin. Jadi mari kita tinggalkan penyembahan berhala. Penyembahan berhala inilah yang mengikat orang Biak. Sampai kita pikir mungkin masalah makan, minum, keselamatan ada harga yang dibayar. Amin. Indonesia punya para pahlawan. Indonesia ketika dia mau merdeka, pahlawannya menumpahkan darah. Tuhan sedang cari pahlawan iman di dalam Yesus dari kota Biak, supaya kota Biak dipulihkan, pemerintahannya dipulihkan. Saya sudah berdoa di kantor Bupati Biak. Sudah berapa kali saya berdoa, saya pingsan, saya jatuh. Kenapa? Karena dosa banyak. Dosa banyak. Kadang-kala tuh pikir di jalan-jalan ada kafe, ada bar-bar, di kantor juga ada bar. Selingkuh tipis-tipis. Perempuan Biak ya harus bisa. Tidak ada yang mustahil.
tinggal di dalam Yesus. Yesus berkata di dalam Roma 8 ayat 3, Allah berkata apa yang tidak mampu dilakukan oleh hukum Taurat, dilakukan Allah lewat Yesus Kristus. Dia utus ke dunia, Ia menghukum dosa di dalam daging. Ia menjatuhkan hukuman dosa di dalam daging. Dia hukum dosa. Dia berkata dosa engkau berhenti. Baru kita mengalami kemerdekaan di dalam Yesus. Merdeka dari dosa. Kalau Anda masih lihat orang lain punya istri, itu dosa. Anda hidup dalam perhambaan dosa. Oleh sebab itu tadi Nona Elizabeth Tuhan, kita harus merdeka dari dosa. Dosa tidak boleh menguasai kita. Yesus sudah kasih teladan Roma 8 ayat 3. Yesus menjatuhkan hukuman dosa dalam daging. Nanti dia perintahkan keinginan dosa itu harus dimatikan. Baru ada sebuah kemerdekaan roh jiwa kita. Amin. Tubuh ini akan kembali ke tanah. Hari ini saudara, orang biak berjaga-jaga dalam doa. Saudara, penjaga kota Biak bukan TNI, Polri, dan Intel saja. Penjaga yang sesungguhnya, firman Tuhan berkata, Yeskel, penjaga kaum Israel, Allah pilih dia untuk bernubuat, untuk tulang-tulang kering. Penjaga kota Biak hanyalah gereja Tuhan yang bergaul-gaul dengan Tuhan. Bukan punya karuar yang jaga kota Biak. Bukan tuh punya ilmu-ilmu yang jaga kota Biak. Kenapa Indonesia banyak masalah? Indonesia suka lari ke peramal. Lari ke Yesus, dia segalanya. Yesus segalanya. Jabatan bupati 5 tahun sementara. Kalau 2 periode 10 tahun. Tapi ketika Tuhan panggil Anda tidak pensiun sampai Tuhan panggil. Amin. Kalau manusia angkat engkau jadi majelis 5 tahun Anda ganti. Tapi kalau Tuhan pilih Anda sampai Yesus jemput Anda, tidak perlu dikasih berhenti. Itu panggilan yang murni. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan.